Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kita mulai aja ya, karena waktunya kan terbatas Zoom. Terus juga Oke. kita kan nanti lanjut mungkin ibadah lagi atau apa gitu ya di bulan Ramadan. Jadi makanya kita dipercepat aja gitu ya. Terus tadi juga sebelumnya mau jam 8, cuma kan kalian mungkin masih pada sholat dan sebagainya, makanya saya agak mundurin. Tapi ini juga nanti sebentar aja gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas di pertemuan 5, yaitu tentang IT forensik. Walaupun sebenarnya kita kemarin itu sudah pertemuan 5 dan sekarang yang 6. Cuma karena kemarin ada kuis, jadi ininya kelewat gitu ya. Maksudnya belum dibahas, maka kita bahas sekilas, nanti langsung bahas lagi pertemuan yang ke-6-nya, yaitu IT audit. Oke, sekarang kita bahas IT forensik dulu. Nah, ini di dunia pekerjaan ini dibutuhkan ya, IT forensik, IT audit, IT trend sekarang ke arah sini ya. Jadi ini banyak dicari juga ini, karena yang menguasai forensik itu sedikit gitu ya, forensik IT. Jadi kalau misalnya bisa gitu ya, ini untuk gajinya lumayan besar gitu ya, IT forensik dan IT audit. Nah, tapi sebelum kita mengetahui tentang IT forensik, kita harus bahasanya dari mulai jaringan komputer, security IT, baru tahapan selanjutnya ke IT forensik. Nah, berikutnya forensik TI. Forensik TI itu apa sih? Teknologi informasi ya, TI ya. Nah, ini forensik yang identik dengan tindakan kriminal. Jadi kalau misalnya kita kan sering dengar ada kejadian ya, kejadian-kejadian terkait dengan kriminal ya, yang terkait dengan kejahatan digital dan sebagainya. Nah, ini kan perlu di forensik gitu ya. Jadi data-datanya akan dijadikan barang bukti gitu ya. Terus nanti diidentifikasi ya. Kemudian ada gak korelasi terhadap kejahatan atau kriminal tersebut gitu ya. Nah, sampai saat ini hanya sebatas identifikasi, proses dan analisa pada bagian umum. Untuk kejahatan komputer di Indonesia, forensik di bidang komputer biasanya dilakukan ya. Ini tujuannya untuk ini ya, mencari kebenaran gitu ya, istilahnya mencari banyak bukti, terus untuk supaya ini ya, supaya bukti tersebut nanti bisa disidangkan gitu ya, terus bisa jadi bahan untuk nanti di persidangan sejauh mana bukti tersebut mendukung atau tidak gitu ya, ada korelasi atau tidak gitu ya. Nah, berikutnya terminologi forensik komputer sendiri adalah suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan mempergunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku. Ini menurut Moroni Para tahun 2002. Nah, forensik komputer yang kemudian meluas menjadi forensik teknologi informasi atau TI. Ini masih jarang digunakan oleh pihak berwajib, terutama di Indonesia. Jadi awalnya forensik komputer, sekarang meluas ke forensik TI. Nah, forensik TI ini bukan hanya komputer saja ya, bisa di smartphone, pokoknya yang terkait dengan media teknologi informasi. Gitu ya. Tapi kalau yang forensik komputer kan terbatas di komputer gitu ya. Berikutnya bukti digital atau digital evidence. Ini adalah informasi yang didapat dalam bentuk format digital. Nah, ini berdasarkan Scientific Working Group on Digital Evidence tahun 99. Bukti digital ini bisa berupa bukti yang real maupun abstrak. Perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang real, ya, bukti yang nyata. Nah, ini contoh bukti digital antara lain ada email.
Terus ada dokumen ya, dokumen Office ya, kayak misalnya word processor atau Word ya, atau Excel gitu ya. Terus source code dari perangkat lunak. Terus berikutnya file berbentuk image ya, gambar. Terus web browser bookmark ya, cookies, story gitu ya, kalender dan seterusnya. Jadi itu diantara bukti digital ya. Ini saya capture dulu untuk absensi. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya 4 elemen kunci forensik dalam TI. Nah, adanya 4 elemen kunci forensik dalam TI adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dari bukti digital. Nah, ini merupakan tahapan paling awal forensik. Jadi, identifikasi merupakan tahapan paling awal forensik dalam TI. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada. Di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Jadi diidentifikasi. Banyak pihak yang mempercayai bahwa forensik di bidang TI itu merupakan forensik pada komputer. Jadi karena udah berubah jadi TI ini, jadi sebenarnya forensik bidang TI ini sangat luas, ya bukan hanya komputer. Bisa pada telepon seluler, ya kamera digital dan sebagainya. Memang banyak kasus kejahatan di bidang TI itu berbasiskan komputer. Jadi kayak cybercrime ya, kejahatan di dunia cyber, di dunia maya atau di internet. Nah ini kan rata-rata menggunakan komputer medianya, gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa TI tidak hanya komputer ya, jadi TI itu media ya, media untuk mengelola informasi, mengelola data menjadi informasi gitu ya. Nah itu medianya bisa menggunakan komputer dan sebagainya. Berikutnya tadi kan satu identifikasi, yang kedua penyimpanan bukti digital. Nah ini termasuk tahapan yang paling kritis dalam forensik. Pada tahapan ini bukti digital dapat saja hilang karena mungkin penyimpanannya yang kurang baik gitu ya. Nah ini bukti digital kan penting ya saat nanti dibutuhkan saat persidangan. Jadi perlu disimpan di tempat yang khusus. Kalau bisa digandakan agar kalau misalnya yang satunya masalah, korup dan sebagainya, kita masih punya backup-an di tempat yang lainnya. Tapi tidak boleh dirubah-rubah, ya. Nah, penyimpanan ini lebih menekankan bahwa bukti digital pada saat ditemukan akan tetap tidak berubah, baik bentuk ya, isi, makna dan sebagainya. Jadi nggak boleh pas bukti didapatkan itu kita rubah-rubah, manipulasi dan sebagainya. Nah, itu jadi tidak orisinil lagi, tidak asli lagi. Nah, ini bisa tidak dipercaya buktinya dan sebagainya. Jadi udah sesuai apa adanya gitu ya. Nanti di situ ada histori, tanggal dan sebagainya. Ini adalah konsep ideal dari penyimpanan bukti digital. Berikutnya setelah disimpan ya, diidentifikasi gitu ya. Kita analisa bukti digital. Yaitu pengambilan, pemrosesan, dan interpretasi dari bukti digital merupakan bagian penting dalam analisa bukti digital. Setelah diambil dari tempat asalnya, bukti tersebut harus diproses sebelum diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Nah, tentunya pemrosesan di sini memerlukan beberapa skema tergantung dari masing-masing kasus yang dihadapi. Jadi nanti kan perlu diidentifikasi yang ada korelasinya di ini kan, dipilah terus dijadikan satu dan sebagainya.
Intinya juga dari bukti tersebut jangan sampai ada perubahan gitu ya. Harus sesuai orisinil. Nah, tapi kita memilah itu maksudnya tujuannya saat nanti dibuktikan bukti, ini kita bisa memberikan secara cepat bukti-bukti yang yang ada korelasinya dan sebagainya. Nah, berikutnya yang terakhir, presentasi bukti digital. Adalah proses persidangan di mana bukti digital akan diuji autentikasinya, keasliannya, ya, dan korelasi dengan kasus yang ada, dan hubungannya dengan kasus yang ada, ya. Presentasi ini berupa penunjukan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan. Karena proses penyidikan sampai dengan proses persidangan memakan waktu yang cukup lama, maka sedapat mungkin bukti digital masih asli. Dan sama pada saat diidentifikasi oleh investigator untuk pertama kalinya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, kah? Lanjut dulu, Pak. Lanjut ya. Oke, saya screen dulu sebentar. Nah, berikutnya manajemen bukti. Jika ditelusuri lebih jauh, forensik itu sendiri merupakan suatu pekerjaan identifikasi sampai dengan muncul hipotesa, ya, kesimpulan kita gitu ya, yang teratur menurut urutan waktu. Nah, sangat tidak mungkin forensik dimulai dengan munculnya hipotesa tanpa ada penelitian. Jadi perlu ada penelitian ya yang mendalam dari bukti-bukti, baru nanti di situ muncullah hipotesa ya, asumsi dan sebagainya. Kita lanjut. Investigator harus mampu menyaring informasi dari bukti yang ada, tapi tanpa merubah keaslian bukti tersebut. Jadi kita bisa memfilter ya, memfilter bukti-bukti yang ada, kumpulkan, tetapi tanpa merubah, jangan dirubah gitu ya. Nah, kita cari yang ada korelasinya, kita kumpulkan, kita identifikasi, tapi tidak boleh dirubah, karena nanti kalau ada perubahan, ini bukti tersebut jadi tidak percaya, disangka sudah dimanipulasi dan sebagainya, direkayasa dan sebagainya. Nah, ini di chain of custody ini satu hal terpenting yang perlu dilakukan investigator untuk melindungi bukti adalah maksud istilah tersebut adalah pemeliharaan dengan meminimalisir kerusakan yang diakibatkan karena investigasi. Jadi barang bukti harus benar-benar asli. Nah, tujuan dari the chain of custody adalah bukti itu benar-benar masih asli atau orsinil. Pada saat persidangan, bukti masih bisa dikatakan seperti pada saat ditemukan. Nah, untuk menjaga bukti itu pada mekanisme yang masih dikatakanlah asli ya, dilakukan beberapa cara. Gunakan catatan yang lengkap mengenai keluar masuk bukti dari penyimpanan. Jadi kita catat gitu ya. Catat lengkap, detail ya, mengenai keluar masuk bukti dari penyimpanan. Jadi nanti kan di situ kita yang pertama, terus yang kita serahkan gitu ya, yang sedang diproses. Nah, ini kita bisa berdasarkan catatan-catatan, tanggal-tanggal, itu kan bisa dilihat keaslian awal datanya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sampai terjadi ada perubahan, itu bisa ditelusuri gitu ya. Nah, itu perubahan itu pas di mana gitu ya. Karena pas kalau kita catat di sini masih normal pas mungkin di tahapan yang keberapa itu mungkin ada ini ya, ada kejadian, ada perubahan dan sebagainya, itu bisa ini ya, kelacak dan sebagainya. Terus juga simpan di tempat yang dianggap aman. Jadi bukti harus disimpan di tempat yang dianggap aman ya.
atau bisa juga di copy juga gitu ya, biar apa namanya tidak, kalau misalnya ada masalah masih ada backupan lagi gitu ya. Terus tempatnya aman ini juga terkait dengan akses yang terbatas dalam tempat penyimpanan. Jadi siapa-siapa aja yang boleh, yang bisa ini ya, mengetahui atau inilah apa, berhak untuk terkait dengan penyimpanan tersebut, akses tersebut. Ini harus apa namanya, dicek siapa-siapa saja ya yang berhak, dicatat dan sebagainya. Nah, tujuannya nanti kalau misalnya ada perubahan di mana, itu bisa ketahuan siapa yang merubah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau terkait dengan penyimpanan kan berarti misalnya di sisi server, di sisi apa gitu ya, storage, penyimpanan, berarti kan hak akses terhadap komputer ke apa namanya, ke penyimpanan tersebut tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi perlu apa, mengidentifikasi siapa-siapa yang berhak gitu ya, yang tidak boleh ditutup aksesnya, terus di copy untuk apa namanya, tujuan kalau sewaktu-waktu ada masalah di apa tempat yang apa, penyimpanan ke satu, mungkin kita masih ada backupan di tempat yang kedua dan seterusnya. Karena ini vital alat bukti ya, tapi tidak boleh ada istilahnya perubahan di bukti tersebut. Ini tujuannya untuk apa, kepercayaan publik ya terhadap penjagaan bukti dan di dalam persidangan. Berikutnya, manajemen bukti kejahatan komputer juga mengenal istilah peraturan barang bukti atau rule of evidence. Arti istilah ini adalah barang bukti harus memiliki hubungan yang relevan dengan kasus yang ada. Jadi harus ini ya, relevan dengan kasus yang ada. Kalau tidak relevan kan berarti ini tidak pas gitu ya untuk disidangkan gitu ya, atau dijadikan bahan bukti dan sebagainya. Nah, terdapat 4 persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain dapat diterima. Nah, ini harus mampu diterima dan digunakan demi hukum. Mulai dari kepentingan penyidikan sampai dengan kepentingan pengadilan. Yang kedua, asli atau otentik. Bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian kasus yang terjadi dan bukan rekayasa. Yang ketiga, lengkap, komplit. Bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu proses investigasi. Terus yang terakhir, dapat dipercaya, ya, believable and reliable. Nah, ini bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jadi tujuannya bukti ini untuk menyingkap, ya, menyingkap, mendukung untuk kasus yang akan disidangkan tersebut. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah. Ya. Jadi akan lebih mudah untuk menyingkap dan sebagainya. Berikutnya, metodologi forensik TI. Nah, ini digunakan dalam menginvestigasi kejahatan dalam TI. Dibagi menjadi dua, yang pertama set and seizure. Nah, investigator harus terjun langsung ke dalam kasus yang dihadapi, dalam hal ini kasus TI. Jadi harus terjun langsung ya investigator. Jadi seandainya nanti ditanyakan, ini sudah langsung ke lapangan, tahu gitu ya. Bisa argumentasi, tapi kalau yang tidak terjun langsung, ini menurut katanya dan seterusnya, artinya ini kurang valid gitu ya. Jadi perlu ada terjun langsung ke lapangan ya, atau ke dalam kasus yang dihadapi. Nah, diharapkan investigator mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan memproses bukti yang berupa fisik,
dan juga berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap bukti yang dapat membantu proses penyidikan. Tentunya di bawah koridor hukum yang berlaku. Nah, yang kedua atau B, pencarian informasi. Ini beberapa tahapan dalam pencarian informasi, khususnya dalam bidang TI. Yang pertama, menemukan lokasi tempat kejadian perkara. Yang kedua, investigator menggali informasi dari aktivitas yang tercatat dalam log di komputer. Jadi menggali informasi dari aktivitas ya di log komputer. Jadi bisa di situ kan ada yang masuk ya pada tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Hari apa dan sebagainya. Itu kita gali informasi dari log-log yang ada di komputer tersebut gitu ya. Berikutnya penyitaan media penyimpanan data. Karena biasanya bukti-bukti itu ada disimpan di storage ya. Yang dianggap dapat membantu proses penyidikan. Walaupun terlihat sangat mudah, tapi dalam praktek di lapangan, ketiga tahapan tersebut sangat sulit dilakukan ya. Jadi perlu ada support dan sebagainya gitu ya. Nah, investigator yang lebih biasa ditempatkan pada kasus kriminal non-teknis lebih terkesan terburu-buru mengambil barang bukti dan terkadang barang bukti yang dianggap penting ditinggalkan begitu saja. Jadi harus ini ya, harus menyeluruh gitu ya. Jangan sampai tahu-tahu ini penting ketinggalan dan sebagainya ya, ditinggalkan dan sebegitu. Dalam menggali informasi yang berkaitan dengan kasus TI, ini peran investigator dituntut lebih cakap dan teliti dalam menyidik kasus. Nah, celah yang banyak tersedia di media komputer menjadikan investigator harus mengerti trik-trik kasus TI. Jadi kurang lebih bahasan IT forensik sampai situ ya. Ini teorinya gitu ya. Nanti secara prakteknya, nah itu kan kita belajar tentang keamanan gitu ya. Keamanan komputer, kita bisa menganalisa kejahatan-kejahatan gitu ya. Kejahatan bentuk kriminal, terus apa langkah-langkah yang harus yang harus dilakukan saat audit. Misalnya dilihat log-lognya ya, catatan-catatan di komputer tujuan ya. Kemudian komputer sumber juga ya. Nanti kan ada yang mengarah ke tujuan ya dan sebagainya. Nanti juga di situ ada traffic. Di catatan tersebut ada tanggal berapa ya, hari apa gitu ya, jam berapa dan sebagainya, mengakses dan sebagainya. Itu bisa ditelusuri, ditrace ya. Kemana saja gitu ya, ditrace route. Nah, terus dilihat di storage-nya juga ya, bukti-bukti yang ada dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dari situ ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang forensik TI, tentang teori forensik TI. Ada yang mau ditanyakan kah? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Iya, Pak. Kita lanjut ke pertemuan yang 6 tentang audit TI. Nah, ini sebenarnya masih ada hubungan ya. Mengaudit itu kan berarti audit terhadap ini ya, penggunaan TI gitu ya. Terus mengaudit istilahnya kebijakan-kebijakan
lingkungan yang ada di TI sudah diterapkan atau tidak gitu ya. Atau bisa juga mengaudit terkait dengan forensik dan sebagainya. Nah, di sini pengertian audit TI ini seringkali diistilahkan dengan audit sistem informasi. Jadi ini lebih luas lagi ya sistem informasi gitu ya. TI lebih ke media gitu kan. Sistem informasi lebih kepada sistem ya. Jadi secara lebih luas lagi gitu ya. Tadi kan kalau tadi ada forensik komputer. Nah, itu kan lebih fokus di komputer, tapi yang meluas itu lebih ke forensik TI. Jadi nanti bukan hanya komputer saja, jadi kayak media, kayak smartphone, ya, handphone gitu ya, dan sebagainya itu bisa masuk kategori TI ya. Nah, kalau sistem informasi lebih luas lagi. Nah, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset. Jadi nanti di situ akan diaudit di internal ya. Jadi sistem komputer yang dibangun tersebut ini dapat mengamankan nggak aset? Karena aset ini penting ya, atau data-data perusahaan. Jangan sampai dicuri orang gitu ya, atau dia dirusak gitu ya, atau dihilangkan dan sebagainya. Karena di situ merupakan ada bukti-bukti transaksi dan sebagainya. Nah, jadi perlu ada pengamanan. Nah, ini audit ini akan mengecek ya. Jadi sistem komputer yang dibangun itu dapat mengamankan aset atau tidak gitu ya. Terus memelihara integritas data. Jadi orang yang tidak berhak bisa merubah-rubah, jadi data ini sudah tidak terintegritas lagi ya. Jadi tidak bisa dapat dipercaya gitu ya. Kalau tahu-tahu banyak bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi perlu ada penjagaan untuk memelihara integritas data. Terus dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Jadi yang dibangun bisa efektif atau tidak gitu ya. Karena kan nanti dalam membangun sebuah TI ini membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Invest biaya besar, maka perlu ada keefektifan gitu ya. Menggunakan sumber daya secara efisien, terus bisa menguntungkan juga gitu ya. Jadi berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan auditing TI ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya. Gitu ya. Jadi diharapkan bisa membantu gitu ya, di internal tersebut terkait penggunaan pembangunan TI di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Berikutnya pendekatan audit SI. Nah, pesatnya perkembangan dunia komputer ini diikuti dengan peningkatan pengetahuan auditor. Jadi perlu ada sertifikasi juga kan, karena tujuannya untuk merekrut orang-orang auditor ini jadi sudah mempunyai pengalaman gitu ya. Nah, di sini pendekatan audit SI ternyata mengundang dua perlakuan berbeda terhadap komputer, yaitu komputer dipergunakan sebagai alat bantu auditor, terus komputer dijadikan sebagai target audit. Jadi ada dua ini ya, perlakuan berbeda. Jadi di satu sisi komputer ini digunakan sebagai alat bantu ya, tool. Yang kedua, komputer dijadikan sebagai target audit. Jadi sejauh mana komputer yang ada itu sesuai dengan kebijakan, ya, sudah sesuai dengan standar. Jadi di sisi-sisi misalnya komputer klien, atau misalnya tidak bisa menginstal aplikasi-aplikasi bajakan atau aplikasi ilegal. Jadi tujuannya untuk saat sewaktu-waktu ada sidak atau apa tidak kena masalah gitu ya.
Jadi dengan target audit ini komputer diharapkan sesuai standar yang dibuat pada kebijakan di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, dengan berjalannya evolusi tersebut, maka muncullah pendekatan audit SI yang dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, audit melalui komputer. Ya. Dalam audit ini, masukan, keluaran, dan pemrosesan diperiksa, gitu ya. Karena kalau di prinsip ini, akurasi informasi itu ada istilah dikenal dengan prinsip GIGO, garbage in, garbage out. Yang dimasukkannya sampah, maka keluarannya sampah. Nah, ini perusahaan tidak mau keluarannya itu sampah, atau istilahnya tidak berguna. Maka masukan ini perlu ada verifikasi, validasi, ya, terus di pemrosesan ada pengontrolan sehingga keluarannya ini sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Nah, terus auditor mengkaji logika program. Nah, ini logiknya sesuai gak ya, algoritmanya, logiknya. Terus menguji data dan mengendalikan pemrosesan serta pemrosesan ulang. Nah, fokus perhatian auditor langsung pada operasi pemrosesan di dalam sistem komputer. Keunggulan pendekatan audit melalui komputer adalah auditor memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Jadi dengan adanya bantuan komputer nih sangat efektif ya. Semua sudah terkomputerisasi. Nah, ini keefektifannya sangat bagus gitu ya, karena memproses secara cepat, terus juga tidak ada rekayasanya di dalam komputer gitu ya. Yang merekayasa biasanya dari sisi manusia atau human. Atau yang melakukan kesalahan lebih banyak ke manusianya ya, human error dan sebagainya. Kalau mesin kan ya udah dia menjalankan sesuai dengan yang diprogram gitu ya. Terus auditor juga akan merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil kerjanya gitu ya. Kalau udah dibuat programnya gitu ya, logiknya juga sudah sesuai, maka kebenarannya juga akan sesuai gitu ya. Misalnya terkait dengan perhitungan, ya di situ sudah dimasukkan rumus yang standar baku gitu ya. Pasti sebelumnya kan sudah diuji gitu ya. Nah, itu kalau disisipkan di komputer, program komputer, maka hasilnya pasti akan sama gitu ya. Hasilnya sesuai gitu ya. Nah, ini akan bisa lebih cepat memproses secara kompleks dibanding kita yang manual gitu ya. Berikutnya, auditor dapat menilai kemampuan sistem komputer tersebut untuk menghadapi perubahan lingkungan. Nah, ini kelemahannya memerlukan biaya yang besar dan tenaga ahli yang terampil. Jadi emang kalau kita investasi infrastruktur, komputer dan sebagainya, pasti awal emang butuh biaya besar. Tapi kesananya nanti akan terbantu ya. Terus akan istilahnya kembali gitu ya. Kembali keuntungannya ke perusahaan tersebut bisa secara cepat gitu ya. Dan sampai seterusnya akan terus membantu gitu ya. Itu kalau kita menggunakan komputer gitu ya. Nah, kalau dengan manual ini memang tidak memerlukan biaya, tapi kesananya itu untuk pemrosesan ini akan menjadi lama gitu ya. Terus dia juga butuh tenaga-tenaga. Nah, ini lebih mahal membayar tenaga ahli gitu ya. Tapi dengan bantuan komputer kita akan mengurangi tenaga ahli juga gitu ya. Karena kadang tenaga ahli juga butuh biaya yang besar untuk menggaji tersebut. Nah, tenaga ahli yang terampil mengingat pendekatan ini demikian kompleksnya. Jadi tenaga ahli dan biaya infrastruktur emang mahal gitu ya. Tapi tujuannya untuk membantu gitu ya. Dengan kesananya ke depannya sudah bisa kembali lagi istilahnya. Benefitnya, keuntungannya. Berikutnya audit dengan komputer ya. Ini udah kan yang tadi ya. Nah, ini ada software audit yang digunakan dalam golongan menjadi 2 golongan. Pertama, perangkat lunak audit terspesialisasi. Yang kedua, perangkat lunak audit
tergeneralisasi, yang umum dan khusus. Ya. Nah, ini kalian bisa baca gitu ya. Karena waktunya juga tinggal 2 menit lagi gitu ya. Jadi agak sedikit dipercepat ya. Nah, kalau keunggulan program yang digeneralisasi ini, program ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga memudahkan pelatihan bagi staf auditor dalam menggunakan program dan seterusnya. Ini juga bisa dibaca. Kelemahannya adalah biaya pengembangan pada awalnya besar dan kecepatan pengolahan relatif kurang efisien. Ini kalau yang general. Ya. Berikutnya, tahapan audit SI. Ini menurut Ron Weber dalam bukunya Information System Control and Audit, terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu pertama, perencanaan audit, planning the audit, pengetesan kendali, test of control, pengetesan transaksi, test of transaction, terus pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance or overall result. Berikutnya pengakhiran penyelesaian audit, completion of the audit. Nah, ini adalah 5 langkah dalam tahapan audit SI ya. Perencanaan audit, pengetesan kendali, transaksi, keseimbangan, sampai pada penyelesaian audit. Nah, berikutnya menurut Gallagher CS dalam bukunya Audit bla bla bla. Nah, ini tahapan audit SI mencakup aktivitas perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut atau follow up. Nah, berikutnya ada COBIT. COBIT itu apa? Nah, ini adalah Control Objective for Information and Related Technology untuk praktek pengamanan TI, serta pengendaliannya ada standar yang berlaku internasional. Nah, standar itu adalah COBIT, ya, terkait dengan pengamanan TI. Nah, nanti ada lagi seperti ITIL, ya, dan ada ISO 27001 dan seterusnya. Nah, ini tools yang dipakai untuk apa?